Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi kami, kasih-Mu begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi dan begitu dalam, jauh melebihi apa yang sanggup kami pahami. Kami bersyukur di dalam ketidakmengertian kami karena Engkau mengasihi kami. Engkau punya rancangan yang indah dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, pagi ini kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan, agar menolong kami semakin mengenal Engkau lebih baik, semakin memahami apa yang Kau ingin untuk kami lakukan, agar kami tidak tersesat dan salah memilih jalan, salah memilih membuat keputusan. Kami ingin agar semakin hari kami semakin memahami apa yang harus kami lakukan. Oleh karena itu Roh Kudus penuhi hati dan pikiran kami agar kami memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi pagi saya baca artikel ikuti mana? Ikuti pikiranmu atau ikuti hatimu? Kalau pikiranmu itu berarti mengikuti logika, akal sehat. Tapi kalau mengikuti hatimu itu pasti dari Tuhan, katanya. Jadi artikel itu ditutup dengan ikuti kata hatimu, katanya. Benar atau tidak? Mari kita melihat dari terang firman Tuhan. Apakah benar kita harus mengikuti kata hati kita ketika kita mau mengambil keputusan? Nah, sering kan kita harus mengambil keputusan. Misalnya saja Mas Michael ini, ada wanita yang cantik, Mas Michael bingung, kok mau sama aku gitu. Terus di sisi lain ada wanita yang biasa-biasa saja, tapi senang melayani Tuhan.
Sedang yang tadi biasa-biasa saja, hanya ke gereja saja. Pilih mana Mas Michael? Yang cantik banget atau yang biasa-biasa saja? Bung Melki, atasan nyebelin banget, merasa dihina, diremehkan. Saya mau keluar, mundurkan diri, atau tetap? Pilih mana? Tetap terus dihina, keluar susah nyari kerjaan baru, dapat kerjaan. Pilih mana? Ada banyak ya keputusan dalam hidup kita yang terkadang susah untuk kita ambil ya. Mari kita lihat apa kita ikut kata hati kita. Kita buka Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, jadi kalau kita mengikuti kata hati, super bahaya. Karena firman Tuhan bilang, justru dari hatilah timbul segala perkara yang jahat. Firman Tuhan di bagian yang lain, Amsal 4 ayat 23, tidak usah kita baca, tapi sebaiknya kita hafal ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Jadi hati adalah sebuah medan peperangan. Gitu. Kalau dalam bahasa saya, ketika saya mengajar spiritual quotient, pertama itu sebuah ide itu masuk melalui pikiran, betul? Di pikiran inilah peran pertama. Tapi kalau dipikir-pikir terus, turun ke hati. Kalau itu pepatah cinta itu apa? Dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati, dari pikiran turun ke hati. Nah, jadi kemudian masuklah di hati. Makanya jangan pikirkan dosa lama-lama, karena akan turun ke hati. Kang Joki dulu. Ya. Saudara-saudara tidak bisa mencegah apapun masuk dalam pikiran, menghampiri pikiran Anda. Apa yang kita dengar itu kan kebanyakan negatifnya, betul? Apa yang kita tonton itu kebanyakan negatifnya. Pergaulan kita banyak mengajarkan yang tidak baik. Anda tidak bisa menutup mata, kenapa? Karena Anda hidup di dunia ini, dunia yang jahat ini. Tetapi kita bisa memfilter supaya pikiran yang menyerang itu segera disingkirkan supaya tidak sempat masuk ke hati. Itulah sebabnya jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Nah, kalau itu sudah di hati yang jahat itu, maka ia muncullah keluar dari hati. Lewat mulut kita mengucapkan kata-kata yang jahat. Perbuatan-perbuatan kita melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Jadi jawabannya jangan ikuti kata hati, karena bisa menyesatkan kita. Sebaliknya ikut siapa? Ikut Yesus. Amin. Ikut Yesus. Apa kabar? Puji Tuhan, hal yang terbaik, hidupku berbahagia. Karena kalau ikut Yesus, Dia baik, Dia lemah lembut, dan hidup kita berbahagia. Bapak Ibu, mari kita lihat Matius 16 ayat yang ke-24.
Apa yang harus kita lakukan bila kita mengikut Yesus, supaya setiap keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa harus sesuai dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu? Karena hanya yang sesuai kehendak Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Betul ya? Karena hanya yang sesuai kehendak Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Meskipun tidak sesuai dengan kehendak kita. Matius 16 ayat 24 sudah dapat? Semuanya kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus 1, menyangkal dirinya, 2, memikul salibnya, 3, mengikut aku. Sekali lagi saya bacakan ya. 1, menyangkal diri, 2, memikul salib, 3, mengikut aku, mengikut Yesus. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, menyangkal diri. Bapak Ibu, kita dibantu Markus 14 ayat 38, Bang. Sudah siap ya. Apa dikatakan di situ? Mungkin para wanita yang membacanya. 3, 2, 1. Jaga-jaga dan berdoalah, kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu, ketika kita bangun pagi, kita tahu kita harus saat teduh. Itu roh kita. Mata kita belum tentu, pantat kita belum tentu masih mau tidur misalnya. Ketika sudah tiba-tiba waktunya untuk pergi, harus pergi. Udah nggak sempat lagi saat teduh. Hasilnya ya nggak saat teduh. Ketika kita disakiti, roh kita bilang apa? Ampuni, betul? Tapi ego kita bilang apa? Mama saya nggak pernah marahin saya seperti itu. Emang siapa kamu? Hati kita tidak bisa menerima. Ketika kita dicurangi, kita tidak mau terima. Padahal firman Tuhan bilang tidak ada satupun terjadi dalam hidup kita kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berarti kan Tuhan mengizinkan kita dicurangi. Nah, apakah kita mau percaya atau tidak? Oleh karena itu, kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa daging kita itu lemah, sementara roh kita penurut. Supaya roh kita yang menang, maka siapa yang harus kita lebih banyak kasih makan? Daging kita atau roh kita? Roh kita yang harus kita kasih makan lebih banyak. Karena itu isilah hati, pikiran kita, tubuh kita dengan hal-hal yang bernilai rohani, jauh lebih banyak dari hal-hal yang bersifat jasmani. Olahraga penting, tetapi baca firman Tuhan jauh lebih penting. Nonton film oke. Nonton drama Korea oke. Ya. Tapi jauh lebih penting bersekutu dengan Tuhan. Menyanyi lagu-lagu koplo oke, menyenangkan hati. Tapi harus jauh lebih senang menyanyi lagu-lagu rohani. Nah, sederhana ya Bapak Ibu ya. Mana yang lebih banyak kita kasih makan, itulah yang akan menang dalam pertarungan dalam hati dan pikiran kita. Sesederhana itu. Makanya Paulus bilang, aku melakukan apa yang tidak ku kehendaki. Rohku bilang begini, tapi dagingku lemah. Maka itulah dia harus mengisi pikiran dan hatinya
lebih banyak dengan hal-hal rohani. Baiklah kita yang bijaksana juga mengisi hidup kita dengan hal-hal itu. Senangi firman Tuhan, meskipun membaca firman Tuhan itu memang seringkali menjemukan. Ya. Nah, itu saya alami. Ya. Tapi ketika kita bertekun di dalamnya, kita akan semakin mengenal isi hati Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita Yehezkiel lah, Bapak Ibu. Bapak Ibu aja yang baca membosankan kan? Betul nggak? Panjang kan saya tulisnya itu, renungan yang setiap hari itu. Bapak Ibu aja bosan yang bacanya. Gimana saya yang membuatnya? Karena itu satu pasal kan panjang itu. Panjang itu. Lah nggak mungkin kalau saya satu pasal panjang itu nggak saya potong. Gitu. Berarti kan saya harus baca bolak-balik, saya potongnya di mana, temanya apa itu untuk masing-masing itu. Tapi itu pun Bapak Ibu ya nggak berbeda banyak isinya. Ya kalau satu pasal dibutuhkan, dibutuhkan terus itu. Cuman saya harus belajar ini dagingnya apa ya, yang bagian pertama ini ya, yang bagian keduanya apa ya, bagian ketiganya apa ya. Dan Bapak Ibu aja baca aja protes gimana sih? Bosan banget. Saya kasih tahu, nah Bapak Ibu aja bosan, gimana saya yang harus memotongnya? Dan itu kan saya harus bolak-balik cari apa ya? Cari literatur tambahan ya, supaya saya jangan tersesat kan. Ya kayak kita Daniel ini lah. Saya nggak bisa ngikutin tafsiran satu orang, gitu. Ini kerajaan ini, simbol ini, singa ini, kerajaan itu. Simbol ini apa? Nggak bisa saya percaya pada satu itu. Saya harus bandingkan kan mana yang umumnya diterima, gitu. Nah, tapi Bapak Ibu luar biasa. Dengan saya sudah menyelesaikan Bapak Ibu perjanjian lama, ya. Cuman saya simpan, nanti baru mungkin awal tahun Januari minggu kedua mungkin baru kita memasuki perjanjian baru. Ya. Tapi dengan saya bertekun dalam firman Tuhan itu, saya semakin memahami bahwa rangkaian ayat-ayat dalam firman Tuhan di perjanjian lama itu sebenarnya temanya tentang Yesus. Nah, saya bisa memahami itu apa? Karena baca firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya apa yang dikatakan orang bisa karena biasa, yaitu adalah metode yang mudah yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Kalau kita ingin hidup rohani, ya biasakan berpikir dan melakukan hal-hal yang sifatnya rohani. Gitu. Tapi kalau kita sering berpikir melakukan hal-hal yang duniawi, ya jangan salahkan Tuhan kalau kita selalu jatuh dalam dosa dan kekalahan. Yang kedua, memikul salib. Nah, Matius 10 ayat 37 sampai 39. Matius 10 ayat 37 sampai 39. Saya akan bacakan. Bapak Ibu bisa baca bersama-sama dengan saya. Itu 10 ayat 37 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu, umumnya orang berkata begini, pada waktu kita pertama kali lahir baru, menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup itu terasa mudah. Kita akan melihat banyak mukjizat terjadi dalam hidup kita. Tetapi dengan bertambahnya usia rohani kita, maka kita akan semakin mengerti bahwa kita harus semakin ke belakang, Tuhan yang semakin di depan. Keinginan-keinginan kita mulai dikikis oleh Tuhan. Kita akan mulai menemukan semakin banyak
keinginan kita yang ternyata bukan yang diinginkan Tuhan. Sehingga kadang kita merasa, kok Tuhan tega banget sama hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan memang sengaja mengikis itu dari hidup kita supaya kita semakin dewasa secara rohani, semakin seperti Tuhan Yesus. Nah, inilah yang disebut dengan memikul salib. Kita harus melepaskan hal-hal yang sebenarnya menyenangkan hati kita, dan tidak selalu salah. Gitu. Tidak selalu salah. Ya tadi seperti nonton drama Korea tadi. Kalau bagi cowok ya nggak menarik lah. Tetapi kalau bagi ibu-ibu menyenangkan banget kan. Tapi harus hadir di ibadah, harus melakukan pelayanan. Pilih mana? Nonton drama Korea kan tidak dosa. Tetapi Bapak Ibu dituntut untuk melepaskan itu dan melakukan sesuatu yang lain yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, itu yang namanya memikul salib. Yang paling ringan. Kalau yang paling beratnya adalah ketika kita menolak untuk korupsi dan karir kita kemudian mentok. Nah, itu yang berat gitu. Itu pikul salib yang kelas berat. Tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita banyak harus memikul salib ketika kita harus memprioritaskan keinginan Tuhan daripada keinginan tadi kan semua itu kan kita kasih ya. Orang tua kita harus kasih itu. Tetapi kita harus lebih mengasihi Yesus. Sederhananya ketika ada acara keluarga gitu, di saat yang lain kita harus beribadah. Ya, tapi ya, pasti banyak mengalami tantangan seperti itu ya. Gitu. Ya kalau keluarganya mau diajak bareng ke gereja, kalau enggak gimana? Serba salah. Tapi karena Kapin mengerti benar kasih Tuhan ya, Kapin nggak pernah salah ngambil keputusan. Ya sudah, tinggal dulu, datang ke gereja dulu, beribadah, baru kemudian pulang ke rumah dan kembali melanjutkan melayani keluarga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin menyadari sedikit demi sedikit kita harus melepaskan apa yang kita sukai. Tetapi rugi kan? Enggak rugi. Kenapa? Karena di surga nanti apa yang kita lepaskan itu juga kita lepaskan. Apa yang kita lepaskan di dunia, kalau Tuhan suruh berarti memang itu tidak kita butuhkan di surga nanti. Yang terakhir, yang ketiga, setelah kita menyangkal diri kita, memikul salib kita, ya sudah, ikut saja apa kata Tuhan, ikuti Yesus, meskipun tidak sepenuhnya bisa kita mengerti. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Bukan, kita baca bersama-sama. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Oke, kita baca saja ya. Kita baca dengan suara keras, temponya perlahan. 3, 2, 1. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ada orang yang memberikan gambaran untuk memudahkan pemahaman kita begini. Kalau kita pandangannya datar, maka apa yang di depan kita akan menutupi pandangan kita. Tapi kalau kita naik tangga, naik semakin tinggi, kita akan bisa lebih luas memandang apa yang ada di bawah kita. Nah, itulah rencana Tuhan. Jauh lebih tinggi daripada apa yang kita lihat, karena pandangan kita terbatas. Tetapi Tuhan tahu apa yang jauh dari apa yang tidak bisa kita lihat itu. Jadi ya, percaya saja
Gitu. Ada gambaran lain saya lihat di TikTok apa di mana gitu ya. Ada kucing, lalu ada ekor gitu. Nah dia pikir itu tikus, ekor tikus. Gitu. Di situnya. Ternyata di balik dinding itu apa ya? Naga kayak. Naga di balik dinding. Yang dia lihat hanya ekor tikusnya itu. Padahal di baliknya itu naga. Sehingga kalau dia tidak hati-hati, dia justru akan dimangsa. Nah begitulah cara Tuhan melindungi kita. Begitulah cara Tuhan mengawal kita. Kita tidak selalu tahu apa yang ada di depan kita. Kita pikir apa yang kita inginkan itu yang terbaik buat kita. Ya kan? Selalu kita diajarkan di depan, tulis cita-citamu, gitu kan? Setinggi langit. Apapun yang kamu inginkan, tulis. Targetmu, kamu tulis. Biasanya teori motivasi begitu. Tapi firman Tuhan nasihatkan kepada kita, cari kehendak Tuhan dulu. Tuhan maunya aku itu ngapain gitu ya. Maka Tuhan akan membuat kita berhasil dalam hidup kita. Oke, percaya saja sama Tuhan. Ikut saja jalan Tuhan. Tapi dari mana kita tahu itu jalan Tuhan? Ya dari firman Tuhan. Dari nasihat-nasihat yang kita dengarkan. Bapak Ibu, saya punya banyak kakak rohani. Kita, Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu itu butuh kakak rohani. Kakak rohani kita sama satu punya, siapa? Lukas. Kita butuh Bapak Ibu supaya kita jangan salah langkah. Selain Lukas, saya punya beberapa yang lain. Banyak saya. Karena saya menyadari betapa lemahnya saya. Tapi kakak rohani loh ya, bukan kakak non rohani loh ya. Ada banyak dari staf PMI ada, dan ada beberapa yang lain lagi. Firman Tuhan, kakak-kakak rohani, ya, teman-teman persekutuan. Nah itu adalah cara Tuhan memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Mari kita ikut Tuhan, belajar menyangkal diri kita, belajar memikul salib, dan terus mengikut Yesus meskipun seringkali kita tidak mengerti. Ya, Tuhan memberkati kita. Ikut Yesus tidak akan pernah mengecewakan meskipun tidak